Baik, di video kali ini saya akan membahas soal nomor 5 untuk soal pembimbingan pada pertemuan ketiga kemarin. Nah, di sini soalnya tadi dari 5 nomor ya. Adapun nomor 1 sampai 4 itu jawaban Aaron sudah benar, kecuali di nomor 5, maka nomor 5 ini akan saya bahaskan. Nah, di nomor 5 ini soalnya adalah bentuk soal jenis geometri ya. Di sini kita akan mencari x, di mana x itu adalah besar sudut, maka nanti untuk x-nya dalam satuan derajat. Ya, kita mulai pembahasannya. Nah, kita beri simbol dulu untuk titik-titik segitiga yang terkait pada gambar tersebut tadi. Kita beri simbol abjad ya, seperti tampak pada gambar berikut. Nah, di sini kita beri simbol untuk titik-titik sudutnya agar penamaan sudut maupun garis atau ruas garis itu kita bisa kita bisa beri nama begitu, agar mudah untuk menyebutkan ya. Nah, di sini saya gunakan titik A, B, C, D, dan E. Boleh juga menggunakan abjad lain. Nah, langkah awal kita akan buktikan dulu bahwa sisi AC itu dengan BD panjangnya sama. Nah, di sini kita tarik garis dari titik D. Kita buatkan titik di luar daripada segitiganya, yaitu titik F. Maka dari titik D itu kita buat garis ke titik F. Sedemikian sehingga garis AC sejajar dengan DF. Jadi kita buat garis DF itu sejajar dengan AC ya. Ingat, sejajar itu tidak harus sama ya. Tidak harus sama. Nah, juga sudutnya kita buat DBF itu kita buat 80 derajat. Nah, jadi kalau kita tarik garis dari titik D ke titik F, itu berhenti di titik F apabila sudut DBF mencapai 80 derajat. Sehingga ada ketambahan di luar daripada sudut 20 itu sebesar 60 derajat. Ya, seperti tampak pada gambar. Nah, selanjutnya kita akan tarik garis dari titik C ke titik F. Titik C ke titik F seperti pada gambar. Nah, perhatikan besar sudut besar sudut BDF itu 80 derajat, sebab DAC itu sudut DAC itu sehadap dengan BDF. Dimana DAC kan tadi besarnya 80 derajat ya, 60 tambah 20. Nah, sehadap itu kan besarnya sama. Sehadap sebab AC dengan AC dengan DF itu sejajar. Maka sudut DAC dengan BDF itu sudut yang sehadap yang besarnya sama, yaitu 80 derajat. Nah, di sini kita lihat kaki-kaki sudutnya. Untuk segitiga BDF yaitu FD dengan FB itu sudut di kakinya sama, yaitu 80 derajat, sehingga untuk sudut DFB nya itu 20 derajat. Nah, di sini kita perhatikan bahwa segitiga BDF adalah segitiga sama kaki, di mana panjang FD dengan FB itu sama ya. Nah, situ ada simbol sama serta lingkaran hitam ya. Nah, selanjutnya kita perhatikan sudut BDF. Perhatikan besar sudut BCD yang 10 derajat itu
itu setengah daripada sudut BFD ya, atau DFB atau BFD. 10 itu kan setengah dari 20. Nah, dan juga segitiga BFD itu adalah segitiga sama kaki. Nah, di sini kita bisa buat hubungan antara sudut BCD dengan sudut BFD itu adalah sudut pusat dan sudut keliling ya. Sebab mereka menghadap ke tali busur yang sama, yaitu tali busur BD. Dan BFD-nya segitiga sama kaki ya. Di sini kita bisa simpulkan hubungannya sudut pusat dengan sudut keliling, dengan catatan di sudut pusatnya itu harus membentuk segitiga sama kaki. Nah, ini memenuhi syarat ya. Dan juga sudut kelilingnya harus setengah daripada sudut pusat. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita bisa tarik kesimpulan bahwa titik F itu merupakan titik pusat lingkaran. Adapun titik BCD adalah titik-titik sudut yang atau titik-titik yang berada pada lingkaran dengan pusat titik F, seperti itu ya. Akibatnya FB, FD, dan FC itu panjangnya sama. Sebab FD, FC dengan FB itu adalah garis yang menghubungkan titik pusat ke lingkaran, yang dimana itu adalah jari-jari daripada lingkaran, sehingga besarnya dipastikan sama. Itu ada simbol, beri simbol sama ya. Lingkaran kecil hitam. Nah, di situ yang kalau kita melihat dari gambar sepertinya tidak sama, tapi kita jangan berpatokan dengan gambar ya, karena gambar itu asumsi yang belum memiliki dasar sebenarnya. Jadi gambarnya sepertinya tidak proporsional ya, dan harusnya itu sebenarnya sama ya. Kalau kita buat gambar yang sesuai dengan yang proporsional, maka kelihatan FC, FD itu dan FB itu pasti sama, karena mereka adalah jari-jari lingkaran yang sama. Oke. Nah, perhatikan juga sudut CBF. Nah, kita fokus pada segitiga FBC sekarang ya, atau CBF. Nah, kaki-kaki sudutnya FB ada dua kaki sudut yang sama ya, yaitu FB dengan FC. Itu besarnya sama, dan sudut di kakinya itu sama-sama untuk sudut CBF-nya itu 60 derajat. Pasti juga sudut di sebelahnya, yaitu sudut BCF juga pasti 60 derajat, sebab kakinya sama kan, ini segitiga sama kaki. Asumsi awal itu adalah segitiga sama kaki. Berarti sudut CBF itu sama dengan sudut BCF. Nah, karena mereka adalah segitiga sama kaki. Nah, ingat kalau segitiga sama kaki, sudut di kakinya 60 derajat, maka dapat diperluas lagi untuk jenis segitiganya itu adalah segitiga sama sisi. Karena kan nanti besar sudutnya sama-sama 60 derajat ya. Ingat, segitiga sama sisi itu besar keseluruhan sudutnya adalah 60 derajat. Nah, dari situ kita bisa simpulkan lagi bahwa FB, FC dengan CB itu panjangnya sama, atau BC panjangnya sama. Nah, kita langsung hubungkan dengan AB, sebab segitiga ABC itu adalah segitiga sama kaki awalnya ya. Sebab sudut di A yaitu BAC dengan sudut di ACB sama, yaitu sama-sama 80 derajat. Maka segitiganya sama kaki. Sehingga di sini kita bisa menyimpulkan BC dengan AB itu sama. Nah, BC, FB dan FC, kemudian AB itu adalah sisi yang panjangnya sama. Selanjutnya perhatikan segitiga BDF. Itu ternyata kongruen dengan segitiga ABC. Ya.
segitiga BDF kongruen dengan segitiga ABC dengan menggunakan dalil sisi sudut sisi ya. Karena ada dua sudut yang sama yaitu 80 sisi yang sama yaitu AB, FB, kemudian BC dengan FD itu sama ya. Nah, kemudian pula sudut yang diapit sama yaitu 20 derajat. Sehingga dapat disimpulkan segitiga BDF itu kongruen dengan segitiga ABC. Nah, sehingga di sini kita sesuaikan dengan sisi yang bersesuaian. Kalau kongruen kan sisi yang bersesuaiannya sama panjang. Nah, kita lihat di situ sisi yang bersesuaian dengan BD itu adalah sisi AC. Sehingga BD dengan AC itu adalah sisi yang panjangnya sama seperti itu. Nah, kita lanjut langkah kedua atau langkah terakhir. Nah, di sini kita mencari besar sudut CDE yaitu yang X tadi ya. Nah, kita gambar dulu ya. Kita gambar kembali segitiganya. Kita buat segitiga sama kaki karena memang dasarnya ABC itu adalah segitiga sama kaki. Nah, di sini gambarnya kita buat segitiga sama kaki ya. AB dengan BC itu sama. Sudut A itu besarnya 80 derajat, kemudian sudut C juga sebenarnya di situ juga 80 derajat ya. Cuma 70-nya saya tidak tulis. Ada alasannya nanti ya. Nah, di sini juga kita buat simbol AC dengan BD itu sama sebab tadi kan sudah kita misalkan sama sudah kita buktikan sama. Nah, kita tarik garis dari titik C ke titik F. Nah, titik F di sini kita buatkan dulu ya. Ayo, di mana letak dari titik F? Nah, titik F itu berada pada garis AB ya. Tarik garis dari titik C ke titik F melalui titik G. Sedemikian sehingga segitiga ACG dan segitiga GFE itu adalah segitiga yang sama sisi. Jadi kita buat sudutnya 60 derajat ya. Maka terbentuk dua segitiga sama sisi yang saling bertolak belakang. Nah, ini kita bisa buat kalau segitiga luarnya ya, saya katakan itu segitiga luarnya adalah segitiga sama kaki ya. Jadi ini bisa dibuat kalau segitiga luarnya itu adalah segitiga sama kaki. Nah, di sini sisi-sisi yang sama itu CG, AG dengan CA kita beri simbol sama. Misalnya simbolnya adalah A. Jadi kita beri semua simbol yang sama dengan sisi tersebut. Nah, termasuk BD ya. Karena pada dasarnya BD dengan AC itu sama. Kita beri simbol A. Nah, perhatikan segitiga ABE. Nah, ABE itu adalah segitiga sama kaki ya. Karena kaki-kakinya, sudut di kakinya itu masing-masing 20 derajat. Itu sehingga disimpulkan bahwa segitiga AB itu adalah segitiga sama kaki. Sehingga BE itu besarnya sama dengan AE. Ya, karena sama kaki kan, dimana AE itu kalau kita lihat besarnya panjangnya adalah A ditambah B ya. Jadi A kecil ditambah B kecil. Di situ B adalah sisi pada segitiga sama sisi yang FGE. Sehingga A ke E itu panjangnya adalah A tambah B. Nah, dipastikan juga B ke E juga adalah panjangnya A tambah E sebab kedua sisi tersebut adalah sama. Kemudian kita perhatikan sudut EFD. EFD itu ada ada sifatnya. Perhatikan segitiga AFE nya, segitiga AFE.
Jadi jumlah sudut FAE itu kalau dijumlahkan dengan sudut AEF itu besarnya nanti sama dengan sudut yang di luarnya itu, yaitu sudut EFD. Itu 60 tambah 20 jadinya berapa? 80 derajat. Nah, sehingga segitiga BEF adalah segitiga sama kaki ya. Perhatikan segitiga BEF-nya, mana itu segitiga BEF? Itu adalah segitiga sama kaki. Karena kaki-kaki sudutnya kan ya untuk sudut EFB kan 80. Nah, untuk sudut yang atas yang FBE-nya 20. Sehingga sudut FEB itu besarnya 80. Supaya jumlahnya nanti kan 180 ya. Nah, kita lihat di situ sudut EFB itu sama nanti dengan sudut FEB, yaitu 80 derajat. Makanya di situ disimpulkan segitiga BEF itulah segitiga sama kaki. Jadi kaki yang sama yaitu BE dengan BF ya. BE tadi kan A tambah B, maka BF juga pasti A tambah B. Adapun panjang dari B ke D itu kan besarnya A, maka tidak ada pilihan lain, berarti F ke D itu adalah besarnya B ya, kan jumlahnya tadi dari F ke B itu adalah A tambah B. Nah, jadi di situ F ke D itu panjangnya B. Nah, di sini menarik lagi, ternyata segitiga FDE itu adalah segitiga sama kaki juga. Kita lihat FD dengan FE itu sama ya, itu B. Kemudian sudut atasnya puncaknya 80 derajat, sehingga sudut kaki-kaki sudutnya yaitu sudut FDE dengan sudut FED itu masing-masing 50 derajat ya. Nah, diperhatikan juga untuk segitiga ADC. Karena segitiga ADC, perhatikan segitiga ADC itu tadi kan untuk sudut A-nya itu 80 derajat. Untuk sudut C-nya itu 70 derajat. 80 70 kalau dijumlah 150, sehingga sisanya yaitu sudut D yaitu sebesar 30 derajat. Makanya di situ sudut ADC itu besarnya berapa? 30 derajat. Nah, sudah tinggal kita kalau kita ingin mencari sudut CDE-nya ya dikurangi saja sudut FDE yaitu 50 derajat dikurangi dengan sudut ADC yaitu 30, sehingga kita dapatlah besar sudut CDE-nya itu 20 derajat atau X-nya 20 derajat. Selesai. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan di komentar ya.